Yang pastinya kacang ya. Ini kacangnya udah digoreng sampai matang ya. Terus cabai merah, terus ada cabai rawit, terus ini apa, kencur sama bawang putih yang udah digoreng tadi. Gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sehat untuk semuanya. Salam sejahtera juga untuk semuanya. Teman-teman, pagi ini kita itu mau bikin sambal pecel gitu ya. Dan ada satu bahan yang perlu kita ambil di rumah Mbah Uti. Jadi kita akan ke sana untuk ambil bahan itu. Ikuti kita terus ya. Kita mampir dulu jemput Mas Adam ya, San ya. Mana Mas Adam? Cik Maem. Ayo pulang, adik, mas. Ayo. Udah sampai rumah Uti. Mau ambil sesuatunya itu ya. Ayo San. Yuk. Nah ini adalah kolam lele yang kapan hari tak ceritakan ya teman-teman di awal kebun kami. Nah ini kolam lele yang tak ceritakan. Ini ada ikannya ya. Tapi nggak tahu sekarang ada berapa banyak ikannya ini. Nanti suatu saat akan kita pindah ke rumah baru ya. Dan inilah yang akan kita ambil ya. Barang itu adalah nih, kalian tahu apa ini? Nah, daun jeruk. Ya, kita ambil dulu ya. Ini udah dapat daun jeruknya, udah cukup untuk dibuat masak sambal pecel. Ayo mas, mau beli jajan dah? Beli apa? Bakpao. Apa itu? Pentol. Nah, ambil. Mas, adik apa? Bakpao. Udah diambil loh. Udah nyampe rumah. Saatnya memberikan ini kepada Bunda nih. Dah, daun jeruknya dah. Terima kasih. Nanti yang akan masak. Yang akan masak apa namanya? Sambal pecel. Tak kirain ayah. Kak, Bunda aja. Beli apa tadi? Gula merah seperempat. Adik mau kemana? Ini kan gula tutup saya. Biasanya apa-apa lagi iklan. Mas Adam duluan, beli aja dulu. Tunggu Bunda. YouTube nanti. Adik lo mau ikut beli. Kan sendalnya bingung toh. Sendalnya di mana? Gula merah seperempat. Kita mau bikin sambal pecel ya. Ini sambal pecel yang biasanya kita bikin di rumah. Yang bahan yang pertama yang pastinya kacang ya. Ini kacangnya udah digoreng sampai matang ya. Terus bahan lainnya itu ada gula merah yang udah diserut, terus sedikit apa namanya, gula pasir, kayak gula putih, terus ada garam, ini garam sesuai selera ya, ini garam sama gula putihnya. Terus ada lagi bahannya ini ada cabai ya, ini cabai merah, terus ada cabai rawit, terus ini apa, kencur sama bawang putih yang udah digoreng tadi. Sambil nunggu ayah jemput Mas Adam tadi, digoreng dulu ini ya. Ini kacang dengan bumbunya kita blender terpisah dulu ya, biar kacangnya bisa hancur, bisa halus gitu, di blender terpisah dulu. Oke, kita blender kacangnya, di blender untuk bumbu kering ya, dimasukkan semuanya saja. Oke. Terus yang ini cabai, kencur, bawang putih. Ini bawang putihnya 2 siung, cabai merahnya 2, cabai rawitnya 5 ya.
Ini sama ditambah daun jeruknya 1 lembar. Gula merahnya kurang lebih 1 sendok makan. Garam sama gula putihnya secukupnya, sesuai selera ya. Ini kita nanti, oh ya, ditambah lagi ini air asam jawa ya, ini air asam jawa yang sudah ini air asam jawa direndam air matang terus dihancurkan. Ini kira-kira 1 sendok makan saja. Oke, ini nggak perlu dikasih air lagi nih nanti blendernya ya. Tinggal kita blender satu-satu. Kita blender kacangnya dulu ya. Selanjutnya blender cabai dan bumbu-bumbu lainnya. Oke, sekarang kacangnya dicampur ke nih blenderan cabai sama bumbu yang lainnya. Jadikan satu sini. Ini adik mau nggak ini ya? Disisakan. Oke. Jadi habis terpisah terus dijadiin satu. Dijadiin satu biar kecampur bumbunya. Apa itu? Ini tadi pas buka kan ada yang jatuh-jatuh remah-remahnya kacang. Ini tinggal di blender lagi sampai kecampur. Ya, ini sambal yang sudah jadi ya. Ini tadi sudah di blender jadi satu, loh, udah bersih blendernya. Ini sambalnya. Ini bisa untuk beberapa kali makan kalau yang makan bunda dan ayah ya. Soalnya cuma berdua, jadi ini bisa untuk 3 sampai 4 kali makan ini. Kalau ayah kebagian anu ya teman-teman, pruning ya. Ini kebetulan udah banyak lagi, udah tumbuh tinggi, udah banyak. Buat lalapan nanti ya. Adik, temani di Asan ini, sini dik, pudil-pudil. Berikutnya sama bunga turi ya teman-teman, bang turi kalau orang Jawa bilang. Tuh, kok dhuwur men ya? Ya, apa ini? Mana? Oh iya ini. Ambil bunga turi ya. Lumayan nih. Gak sampai. Gak nyampe ayah. Oh, dikit lagi, dikit lagi. Oh iya nak. Dikit lagi. Alah. Bob, lepas. Ada lagi nggak? Ada nggak Bun? Nggak ada ya? Ini loh. Mana? Ada satu nih. Ini kita? Gong mekari? Gak apa-apa. Ini gue mekar gak ada temennya itu. Ini ya. Teman, bunga turi ya teman. Bunga turi ini bisa dimakan ini. Gak ada ambu nih. Apa lagi ya? Ayo sini Bun. Hasilnya ya. Buat lalapan siang ini. Kulupan siang ini. Inilah sambal pecelnya ya teman-teman ya. Prosesnya seharian. Enggak juga sih. Bentar kok. Sebentar aja ya prosesnya. Dari kacang yang asli yang digiling ya. Dari perkebunan Bude. Enggak bener sih. Perkebunan tetangga. Jadi kebun Bude. Kacangnya ini. Kalau kulupannya dari kebun kita sendiri. Terus apa jenenge kayak? Daun jeruknya dari kebun Uti. Perpaduan berbagai macam kebun. Dulang. Bunda mau maam dulu toh, Dek. Sini. Itu ya. Mari kita coba ya. Nah, ini ada Asan ikut makan. Halo sini, salah. Ini aja halunya. Halo. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di bawah nih kayak. Di bawah. Taruh atas juga, Bu. Sini aja. Nah, selain sambal pecel kita ada bakwan ya. Bakwan jagung. Ini kesukaan anak-anak juga. Ambil. Ini dulu. Ya, di Asan ini. Tiap lihat Bunda Maem ngerecokin. Gimana ya?
sesuai dengan review ayah yang pernah tak katakan di live makan malam ya teman-teman. Sambal kacang buatan bunda tuh mantap, terbaik ya. Bukan karena apa namanya saya tidak mendeskripsikan ini makanan istri ya, tapi kan saya itu mencoba sembarang kalir apa jenenge sambal pecel ya, berbagai macam sambal pecel ya. Di pasar, terus kadang waktu di Kediri gitu ya. Terus di bakul sayur. Di bakul sayur. Nah, menurutku tuh ya, punya bunda ini dia itu konsisten. Masakannya konsisten, jadinya enak gitu, enak untuk dinikmati. Nah, buat teman-teman yang mau silahkan pesan di bunda. Endorse ini ya. Bunda, ayah bunda. Belum bikin skala besar ini yo. Bikinnya baru buat dikonsumsi sendiri. Mungkin nanti kalau udah nemu formula yang kira-kira pas agar sambal pecelnya itu bisa awet lama di suhu ruang, itu mungkin bisa nanti ya diproduksi banyak ya. Soalnya ini kalau punya saya ini kan kalau disimpan di suhu ruang itu paling tahan 3-4 hari. Nah, menurut ayah justru itu yang bagus, karena kalau makanan disimpan di suhu ruang cepat basi, artinya itu memang benar-benar tanpa pengawet teman-teman. Iya kan? Bahannya ya sesuai tadi yang divideokan tadi. Nggak Malah ada justru tambahan yang apa-apa. bagus. Mungkin kalau disimpan di kulkas lebih lama lagi ya. Soalnya belum pernah coba disimpan di kulkas itu. Punya freezer ya? Punyanya freezer, nggak ada kulkas. Kalau di freezer itu kalau mau dikonsumsi adik kalau dikonsumsi susah ya. Kelamaan nunggu cairnya kan masih beku. Kalau di kulkas di chiller kan enak loh. Masukkan tempat kedap udara, sewaktu-waktu butuh tinggal ambil. Nambah ya. Yang salah satu yang membuat aku suka sama sambal pecel bunda itu bisa request tingkat kepedesan cabenya ya. Kalau di pedagang pecel itu kan kita nggak tahu ya tingkat kepedesannya itu seberapa, mau yang pedes banget atau yang nggak pedes itu kan nggak bisa kita. Tapi kalau dibikinin bunda itu aku bisa request ini nggak usah pedes-pedes kayak biasanya cabai 2 atau apa tadi yang kayak disebutin bunda. Soalnya kalau menurut kami itu kalau terlalu pedes juga tidak bisa dinikmati. Kan pedas itu bagi kami itu sebagai penggugah selera makan, biar makannya makin lahap. Tapi pedes ini ya. Soalnya masih baru kan sambelnya. Nanti kalau disimpan itu biasanya Menurun. kepedesannya, kadar kepedesannya menurun. Alhamdulillah udah habis ya teman-teman ya. Udah habis. Tadi kita juga udah review sambal pecel buatan bunda ya. Kayak gitu. Kalau mau recook, ikutin aja step by stepnya di video kita ya. Begitu. Makasih ya teman-teman yang udah mampir di meja makan kami di channel Keluarga Haryanto. Jangan lupa berikan like, komen, sama subscribe di video kita kali ini. Dan sampai ketemu di video-video kita yang lainnya. Makasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.